web API. Nah, API itu adalah kegunaan atau kepanjangan dari application programming interface. Pengertiannya itu ya, aplikasi programming interface atau kepanjangan itu adalah aplikasi programming interface. Nah, web API adalah implementasi dari API untuk website. Web API adalah implementasi uh, dari API dari website. Itu fungsi dari ataupun pengertian dari web API. Kalau browser API dapat memperluas fungsionalitas dari web browser. Kalau server API ya untuk memperluas juga untuk melebarkan fungsi dari server web. Gitu. Jadi perbedaannya kalau web API itu adalah implementasi dari API itu sendiri untuk mempercantik dari interface web. Kalau browser API itu untuk mempercantik fungsi dari browser web dan juga web server API untuk mempercantik dari fungsionalitas dari server web. Yang pertama adalah browser API. API. Nah, kalian pernah dengar kan API gitu? Nah ya. Nah, ini pengertiannya kalau browser API adalah semua browser memiliki sekumpulan API. Dan ulang lagi, semua browser memiliki sekumpulan ataupun package API web bawaan untuk mendukung operasi yang kompleks dan untuk membantu mengakses data. Nah, contohnya dari web API adalah web geolocation. Nah, HTML geolocation digunakan untuk mendapatkan posisi geografis dari pengguna. Contohnya di Witrschool ya. Contohnya saya ngambil dari Witrschool, contohnya web API. Contohnya seperti ini. Ketika kita klik ini, button ini, maka dia langsung mengetahui posisi kita sekarang ada di mana. Kalau saya posisinya, karena ini laptopnya saya nggak akurat dalam maps-nya, dalam mengukur maps saya, maka ini long altitude-nya ada di Monas. Kalau kalian search di Google, kalau 6100 ini ada di Monas. 6100 dan juga 106 ini ada di Monas. Buktinya gimana? Kita buka Google Maps. Nah, ini fungsinya untuk kayak titik koordinat. Kalau kalian daftar di apa namanya? Di situs untuk pendaftaran masuk sekolah, nah itu digunakan di situ. Untuk mengetahui koordinat dari siswa tersebut supaya tidak curang. Paham ini? Nah, pernah mencoba itu untuk mencari titik koordinat. Nah, ini titik koordinatnya langsung ke Monas kan? Padahal saya lagi nggak di Monas. Nah, seperti itu ya. Titik koordinatnya di mana gitu. Contohnya kayak implementasi titik koordinat ini fungsinya di mana? Fungsinya ketika kalian daftar masuk di perguruan tinggi ataupun di sekolah gitu. Contohnya kalau di sekolah nih, ajuan. Nanti kan masukin apa-apanya baru ada info peserta. Info pesertanya adalah ini yang apa tadi untuk mengetahui titik koordinatnya di mana. Contoh lain, titik koordinat. Contoh lain titik koordinat di mana? Ada yang punya titik koordinatnya? Bisa lihat. Misalnya Depok, ada nggak titik koordinat? Depok terus siapa? Di klik kanan aja Pak di mapsnya. Klik kanan. Oh iya benar-benar. Nah ini contohnya ini nih. Benar-benar. Makasih. Contohnya di kandang nih. Di sini di kandang, klik kanan, langsung ada titik koordinatnya. Nah ini bisa kalian gunakan untuk validasi data gitu. Validasi data di halaman web ataupun di register apapun gitu ya. Kayak apa? SBMPTN, nah biasanya pakai titik koordinat untuk mengetahuinya. Pokoknya bukan SBMPTN ya, kayak sekolah masuk lah. Kalau sekarang kan sekolah masuk kan pakai titik koordinat kan untuk mengetahui jarak antara rumah dia dengan sekolahnya. Nah, itu implementasi titik koordinat di situs web gitu. Situs web dari contohnya PPDB di web website di PPDB di nasional ya. Ini contohnya Bekasi. Nah, ini digunakan titik koordinat. Nah, ini kenapa saya langsung munculnya di Monas, saya nggak tahu juga nih. Laptop saya munculnya di Monas mulu. Saya nggak tahu kalau settingan di laptop supaya biar akurat gimana. Jadi karena nggak akurat, jadi ketika saya coba nih, saya search tadi, kok tiba-tiba di Monas gitu kan, saya nggak tahu juga. Itu dari Google Maps di laptop saya sendiri. Mungkin ketika diregistrasi, defaultnya adalah di Monas. Nah, selanjutnya adalah untuk ini, membuat kayak kamu ini lagi di mana gitu. Contohnya kalau di perusahaan nih, kalau kamu untuk perusahaan kamu lagi di mana? Contohnya, maksudnya perusahaan kamu lagi di mana? Kayak
tempat perusahaan kamu itu berada di mana. Kan biasanya kalau di PT-PT gede gitu kan ada munculin ini kan, pesan untuk webnya kan, web maps-nya kan. Kunjungi ini untuk melihat apa namanya detail dari tempat kantornya tersebut di sebelah mana gitu kan jalannya untuk menguasai jalannya. Kalian bisa menggunakan API, Google API. Nah, perintahnya adalah kalian buat scriptnya itu JS-nya kayak biasa untuk validasi, terus buat style standar untuk menampilkan ini panjang kali lebar ini apa namanya max width sama max width dari web kalian supaya bisa dikecilin. Habis itu kalian script itu untuk validasi kalau dia biar akurat gimana. Nah setelah itu kalian buat apa namanya JavaScript-nya. JavaScript-nya adalah ini nih, Maps, Google API, masukin nih API kalian nih. Key ini adalah API kalian ya. Jadi setiap orang memiliki API sendiri ya. Jadi setiap akun Google pasti memiliki API-nya sendiri. Kalau dia nggak pakai API sendiri, maka nanti akan muncul pesan error karena apa namanya kayak gini nih pesan errornya. Kalau kalian nggak menggunakan API ataupun lupa menggunakan API-nya, kalau kita nggak menggunakan API, asal nih API-nya kita save, habis itu kita jalanin si apa namanya webnya, langsung ada pesan error. Nah, oops, something went wrong because JavaScript console ada yang error lah gitu. Contohnya itu. Karena kenapa? Karena kita tidak memasukkan API dengan benar. Kalau kita masukkan API dengan benar, langsung dia muncul. Kita refresh saja, langsung Pak, muncul. saya mau nanya dong, Pak. Ya. Itu kita dapetin API-nya otomatis apa gimana, Pak? Oh, untuk menggunakan API-nya nggak otomatis, Li. Itu menggunakan Google API, bawaan dari Google nih. Saya semalam mencari juga karena saya bukan orang front end, jadi saya nyari juga. Nih, cara menambahkan API ke dalam website kita. Ini ada 3 langkah cepatnya. Itu menggunakan pertama itu adalah coding dulu apa front end-nya, front end yang kayak apa HTML dan juga CSS-nya. Bila sudah, kalian masukin script JavaScript-nya di dalam HTML-nya nih, script ini nih. Ini kan di sini makanya di Google-nya bilang your API key apa. Nah, untuk mendapatkan API-nya, kalian harus kayak ini, daftar dulu ataupun buka dulu ke bentar. Buka dulu get API. Nah, ini buka dulu ke akun Google kalian. Nanti diarahin nih, Google Cloud Console. Nah, kalau saya karena sudah punya API sendiri, nanti adanya ketika kalian udah buat ini, udah terdaftar di Google Cloud, kalian ke create project sendiri, habis itu nanti langsung ada kayak gini nih, project testing, nanti dia langsung munculin pesan low baterai, langsung munculin ini nih, kayak gini nih, API ini, lalu kalian pilih yang kredensial, kalau udah terbuat projectnya, kalian pilih kredensial, baru deh create kredensial API key. Nah, nanti langsung ada generate maps API key. Nah ini, kalian copy, masukin ke bagian tadi nih, yang ini nih, ke bagian key, paham nggak? Bagian key, masukin, copy paste, baru muncul apa namanya map kalian gitu. Tapi sebelumnya kalian ukur dulu tuh long altitude-nya di mana. Contohnya PT kalian long altitude-nya ada di Monas, maka ya arahnya ke Monas. Kalau saya kan karena komputer saya ada di Monas, otomatisnya ada di Monas nih. Nih. Masukin long altitude-nya, detail perusahaan kalian di mana. Nah, contohnya di sini kalau saya harusnya itu bukan di Monas, tapi udah ada. Nah, di sini nih, lokasi saya ada di sini. Sini klik kanan tadi ya. Nah, ini copy ke dalam long altitude tadi. Copy apa 106 ini menunjukkan di ini ya di Indonesia ya, 106 ya. Jadi untuk titik koordinatnya menunjukkannya di long altitude. Kalau di latitude, kalau long altitude itu di Indonesia karena 106 ya. Untuk regionnya. Kita refresh apakah ke tempat saya sekarang? Untuk melihatnya di zoom ya. Benar sesuai dengan yang tadi di rumah saya sekarang nih. Itu proses kan langsung nge-redirect Google asli kan. Nah, ini tempat saya sekarang contohnya menggunakan apa API Google untuk
validasi tempat tinggal kalian di mana ataupun tempat perusahaan kalian di mana. Contohnya kalian disuruh nih buat front end untuk untuk menampilkan tadi detail dari perusahaan kalian itu di mana, lokasi detail perusahaan kalian di mana. Nah, itu menggunakan tadi long attitude dan juga Google API. Caranya tadi saya sudah jelaskan, kalau untuk membuat Google API, kalian ikuti step by step ini, yaitu membuat tiga file itu pertama adalah JavaScript, CSS, dan HTML. JavaScript-nya itu untuk menampung data tadi length attitude dan juga long attitude. Nah, kalau sudah, baru kalian masukkan CSS-nya. CSS itu untuk ini maksudnya itu loh. Nah, itu baru masukin HTML-nya, tag HTML-nya itu manggil dari CSS dan juga JS yang kalian buat sebelumnya. Baru deh di div map-nya tadi CSS-nya ini yang dipanggil. Kalau div map ya, kalau div map itu CSS yang ini yang dipanggil. Kalau JavaScript-nya ya tadi. Nah, kalau script ini untuk menampilkan ataupun memanggil redirect tadi tuh long attitude kalian. Kalau kalian nggak mau buat Google API ya, contohnya dari JS Fiddler nih. Nah, nanti otomatis tuh dia tuh nampilin API-nya nih di bagian ini. Script kalian copy aja API-nya si JS Fiddler sampai sini. Sama kok hasilnya. Cuma bedanya di sini nih. Kalian jangan copy paste banget nih. Nah, ini kamu sesuaikan long attitude-nya kemana. Kalau ini contohnya adalah long attitude-nya ada di Australia gitu. Di hutan Muti 7, Muti dulu. Contohnya seperti itu. Sampai sini ada yang tanya kan? Cara menemukan di Google Maps gitu. Materi JavaScript-nya sudah selesai. Nah, ini referensinya dari sampai sini ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi servlet. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh. Itu kan yang tadi kan buat nampilin maps ya, Pak, kalau buat di websitenya yang pakai JavaScript tadi. Kalau pakai yang dari HTML-nya itu bedanya apa, Pak? Oh, kalau HTML-nya dia langsung copy paste, paham nggak? Dia pakai iframe. Gitu loh. Tapi sama-sama buat nampilin itu, Pak, lokasi. Sama-sama nampilin, tapi dia nggak bisa ini nggak bisa zoom in zoom out gitu. Tahu saya gitu kalau nggak salah ya. Contohnya kayak iframe mana tadi ya? Tadi bisa pakai iframe mana ya? Oh, ini di share. Nah, ini embedded nah kan kayak gini kan. Sama aja sih, tapi lebih fleksibel pakai yang Google API. Kalau ini fokus ke satu tempat gitu doang gitu. Nggak apa-apa sih, pakai iframe juga boleh, pakai yang Google API juga boleh. Kalau iframe tinggal copy paste HTML-nya, taruh kan. Nah, itu juga bisa. Sama aja, itu ada kan berbagai cara untuk menuju Roma. Nah, itu cara ataupun introduction kalian untuk menggunakan API lah. Paham di sini? Ya, Pak, makasih, Pak. Bagi link yang tadi dong, Pak. Link apa? Yang tutorial get API key. Oke, ini saya ajarin pakai Google API sama pakai yang tadi manual. Kalau manual itu langsung copy HTML-nya gitu. Nah, itu boleh terserah kalian. Nah, ini kan saya koordinatnya di sini nih. Di jasa kirim internasional DHL. Cara untuk pakai yang manual ya, kalian klik pada halaman ininya. Halaman maps yang dituju, habis itu share. Habis itu bukan link to share ya, tapi yang embedded map. Kalian copy, habis itu kalian taruh di website kalian. Nah, itu kalian jalanin coba. Terusnya sih bakal muncul juga. Nah, tapi dia nggak luas kan? Tapi dia langsung tertuju ke situ. Nah, sama aja pakai iframe sama yang nggak pakai iframe juga sama.